Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya punya pola dompet dengan bentuk kue seperti ini. Dompet koin yang unik yang bisa teman-teman jadikan ide untuk jualan, hadiah, ataupun souvenir. Juga bisa nanti kreasikan untuk hiasannya bermacam-macam ya. Semoga nanti polanya mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru dari hobi-hobiku. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan 3 macam benang. Benang poli untuk bagian badan dompetnya, lalu poli cherry untuk bagian hiasan dompet, kemudian katun Bali yang paling kecil ya untuk bagian krimnya. Teman-teman bisa gunakan benang yang lain tergantung yang teman-teman suka. Nah, kemudian ini jarum untuk menjahit, lalu jarum yang besar, lem tembak, lalu busa ati untuk pelapis, boleh menggunakan busa atau juga boleh tidak. Lalu ada penanda dan hook ukuran nomor 3 tulip. Saya akan mulai langsung dengan pembuatan bagian dompetnya. Kita gunakan benang poli kilap ya. Pertama, buat awalan magic ring dengan 2 rantai. Lalu 15 double crochet di ring. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Rapatkan. Agar tidak bingung, teman-teman bisa beri penanda di DC yang terakhir ya. Nah, di sini akhir putaran kita slip stitch di puncak DC pertama. Puncak DC pertama yang ini slip stitch. Dua rantai. Lingkaran berikutnya kita akan isi tiap-tiap lubang dengan 2 buah double crochet atau increase DC dimulai dari tempat kita slip stitch. Increase DC pertama, kedua, increase DC ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ke-9, ke-10, ke-11, ke-12, 13, 14,
Dan terakhir di penanda, increase DC ke 15. Letakkan kembali penandanya. Akhir putaran kita slip stitch di puncak DC pertama, slip stitch 2 rantai. Lingkaran berikutnya kita lebarkan dengan 1 DC increase DC, dimulai dari tempat slip stitch. 1 DC increase DC. Ulangi, 1 DC increase DC. Ulangi pola ini hingga ke penanda. Pengulangan terakhir 1 DC, terakhir di penanda, increase DC. Jangan lupa penandanya. Akhir putaran slip stitch di puncak DC pertama, 2 rantai. Lingkaran berikutnya kita kembali lebarkan dengan DC 2 kali increase, dimulai dari tempat slip stitch. 1 DC kedua increase DC. Ulangi, DC pertama, kedua, increase DC. Ulangi polanya hingga ke penanda. Pengulangan terakhir, DC pertama, kedua, terakhir di penanda, increase DC. Selesai. Akhir putaran, slip stitch di puncak DC pertama, slip stitch 1 kali lagi di lubang berikutnya, putuskan benangnya. Kita rapikan sisa benang ke arah bagian belakang. Buat teman-teman yang ingin bentuk dompetnya lebih lebar, tinggal ditambah saja ya untuk lingkaran berikutnya 3 DC increase, kemudian lingkaran berikutnya 4 DC increase, dan seterusnya. Nah, kemudian lingkaran ini akan saya lapis dengan busa ati yang sudah saya gunting ukuran bulat yang ukurannya sedikit lebih kecil. Jadi ini teman-teman jahit ya. Ini ada contoh yang sudah saya jahit seperti ini. Ini saya jahit tangan. Boleh teman-teman gunakan jahit mesin kalau memang punya mesinnya jahit yang cukup kuat. Jadi ini menjahitnya cukup gunakan benang dan jarum jahit biasa yang seperti ini. Nah, ini dia sudah selesai saya jahit kedua-duanya. Selanjutnya kita akan gabungkan kedua sisi ini untuk membentuk badan dompet. Nah, ukurannya sama ya. Selanjutnya ini kita akan rajut bagian badannya dulu, bagian samping. Ini kan jumlah stitchnya ada 60, yang pertama 15, yang kedua 30, lingkaran berikutnya 45, dan lingkaran terakhir itu 60 stitch. Jadi ini kita bagi dua, jadi ada 30 stitch. Jadi setengahnya akan kita buat bagian badan dompetnya dan setengahnya resleting. Jadi pertama ini saya akan buat awalan rantai 30 rantai. Setelah 30 rantai, tambahkan 1 rantai. Mulai pengerjaan di rantai ke-30 tadi, isi tiap-tiap rantai dengan 1 SC.
Lanjutkan 1 SC hingga ke ujung, mendekati ujung rantai SC terakhir. Selesai 1 baris, tambahkan 1 rantai, putar, isi kembali tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Lanjutkan 1 SC hingga ke ujung, nanti ulangi 1 rantai, putar, isi kembali 1 SC setiap lubang. Jadi buat total 4 baris SC bolak-balik, jangan lebih ya. Nah, ini sudah selesai, ini total 4 baris SC bolak-balik. Selanjutnya kita akan gabungkan ke bagian badan dompet lingkarannya. Nah, jadi teman-teman kalau membuat ini memang harus 4 baris ya, jangan lebih. Boleh teman-teman gabungkan di mana saja. Kita tambah dulu 1 rantai. Nah, untuk tempat penggabungannya terserah ya, tidak usah dipatokkan bagian akhir atau awal. Jadi kita akan gabungkan dengan tusuk SC. Nah, seperti ini. Perhatikan jangan sampai ada bagian stitchnya yang terlewat. Jadi 1 SC setiap lubang, tinggal teman-teman gabungkan. Nah, ini ya, seperti ini, lanjutkan hingga selesai di sini. Nah, ini sudah selesai, seperti ini hasilnya. Selanjutnya ini kita akan slip stitch ke sepanjang ini, kita akan pindah ke sisi sebelahnya. Jumlah slip stitchnya 4 kali, 1 2 3, sesuai jumlah baris ya, 3, dan ini slip stitch yang keempat, 1 rantai. Kemudian kita ambil sisi lingkaran berikutnya dan kita akan gabungkan sama seperti tadi. Boleh dimulai di stitch mana saja. Nah, seperti ini. Kita akan tinggal gabungkan 1 SC setiap penggabungan. Nah, seperti ini ya. Lanjut penggabungannya 1 SC setiap stitch. Nah, lanjutkan ya hingga selesai ke sini. Nah, ini sudah selesai, sisi berikutnya udah sampai di ujung. Agar rapi, bagian ini kita akan kembali slip stitch sebanyak 4 kali. Di sini ya. Kita akan slip stitch sebanyak 4 kali. 1 2 3, dan slip stitch yang keempat. Kemudian putuskan benangnya agak panjang untuk menjahit. Agak panjang ya, karena kita akan gunakan untuk menjahit bagian tali. Nah, sudah selesai, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan mulai menjahit bagian resleting. Ini resletingnya saya gunakan warna yang sama. Pasang dulu kepala resletingnya. Nah, kalau sudah terpasang, teman-teman tinggal letakkan bagian ini, kan ada garis kiri dan kanan, sesuaikan ya. Jadi letakkan tepat di tengah. Makanya untuk baris badan dompetnya saya buat 4 baris karena ini memang sudah seukuran bagian resleting. Nah, ini cara pasang resletingnya agar tidak bergelombang. Kita gunakan jarum bentul. Ikuti saja bagian garis yang ada di bagian resleting ya.
Nah, seperti ini pelan-pelan. Ingat resletingnya sambil kita tutup. Tidak apa gunakan banyak jarum bentul daripada nanti hasilnya bergelombang membuat dompetnya tidak cantik ya. Nah, seperti ini sedikit-sedikit kita belokkan. Nah, ini kita gunting. Ujungnya kita bakar agar bagian serat resletingnya tidak berlepas. Nah, sesuaikan posisinya. Nah, seperti ini. Nah, untuk sisi ini tidak bergelombang, kita jahit dulu satu sisi. Gunakan benang dan jarum biasa. Kita buka resletingnya ketika menjahit. Teman-teman boleh menjahitnya menggunakan mesin jahit ya. Saya lebih suka menjahitnya dengan jahit tangan seperti ini. Lanjutkan hingga ke ujung. Nah, ini sudah di ujung ya, tepat di bagian ujung ini. Di bagian sudutnya jangan lupa kita jahit sedikit berulang agar lebih kuat. Nah, kita ke sisi sebelahnya ya, kita akan pasang. Nah, ini kita tutup pelan-pelan resletingnya dan kita sesuaikan jaraknya. Nah, seperti ini. Paskan ya, jangan terlalu ditarik atau jangan terlalu longgar. Jadi resletingnya kita tutup sedikit-sedikit agar bagian resleting ini jadi lebih rapi dan tidak bergelombang. Nah, ini sudah di bagian ujung. Nah, kita tutup dulu resletingnya sedikit untuk menentukan bagian titiknya. Jangan nanti terjadi miring ya. Nah, seperti ini. Oke, sudah pas. Kita coba tutup. Nah, rapikan. Nah, selanjutnya baru kita jahit lagi, kita lanjutkan menjahitnya. Dan untuk agar lebih yakin kerapihan resletingnya, jadi kita menjahitnya ini sedikit-sedikit hingga ke jarum bentul, kemudian kita tutup bagian dompetnya. Nah, tutup sedikit seperti ini, lanjutkan ya. Nah, ini sudah sampai di ujung kembali. Di sini kita usahakan resletingnya dalam posisi tertutup ketika menjahit. Sudah selesai, putuskan benangnya. Nah, ini hasilnya sudah rapi ya. Ini bagian dalam. Nah, untuk pengerjaan berikutnya kita akan mulai membuat krim berkeliling. Untuk bagian krim kuenya saya gunakan benang katun Bali dengan pili yang kecil. Boleh teman-teman ganti ke jenis benang lain, tidak apa-apa. Pertama kita akan buat dulu awalan rantai. Nah, sisipkan benangnya di bagian mana saja, teman-teman bisa pilih bagian depan dan belakang. Boleh di mana saja ya, tidak ada patokan khusus. Ini kita sisipkan. Saya akan coba di sini. Ini kita menyisipkannya di bagian front loop ya, di bagian sisi depan yang ini. Nah, di sini ya, jangan di semua sisi karena nanti terbentur di bagian resletingnya. Nah, seperti ini.
lalu satu rantai. Kemudian kita akan mulai buat krimnya. Tarik benangnya sedikit, lalu kita lakukan penarikan benang di tempat kita menyisipkan di bagian dompet ya. Ini sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, dan yang kelima. Keluarkan satu rantai, lalu skip 2, 1, 2 di front loop berikutnya kita slip stitch. Oke, nah slip stitch ya. Nah seperti ini. Kemudian kita ulang lagi. Tarik benang masih di bagian front loop, kita lakukan tarikan 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Keluarkan satu rantai, skip 2, 1, 2 front loop slip stitch. Nah seperti ini kita lanjutkan. Tarik lagi benangnya 5 kali tarikan benang di bagian tempat yang sama. 2, 3, 4, 5. Keluarkan satu rantai, skip 2, 1, 2 di bagian front loop slip stitch. Nah lanjutkan ya polanya hingga berkeliling. Nah ini dia sudah hampir selesai. Ini bagian yang terakhir ya. Kembali 5 kali tarik benang. Keluarkan satu rantai, skip 2, kembali slip stitch. Nah pas ya posisinya, satu rantai, putuskan benangnya. Oke, sudah selesai. Nanti tinggal dirapikan ke bagian dalam. Selanjutnya kita akan buat krim bagian tengah, masih dengan benang katun Bali. Pertama kita akan buat awalan magic ring dengan 2 rantai. (15 DC di ring). 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan yang terakhir yang ke-15. Rapatkan. Akhir putaran kita slip stitch di puncak DC pertama. Tarik kuat 2 rantai. Lingkaran berikutnya kita lebarkan dengan mengisi tiap-tiap lubang dengan increase DC atau 2 DC di satu lubang. Kita mulai dari tempat kita slip stitch. Increase DC di berikutnya. Lanjut increase DC hingga bertotal 15 kali. Nah ini sudah di akhir putaran. Kita slip stitch di puncak DC pertama, slip stitch 1 kali lagi, putuskan benangnya. Rapikan sisa benang ke arah bagian belakang. Nah sudah selesai ya.
Nah, ini semua bagiannya ya, kita akan gabungkan. Nah, ini yang bagian krim untuk tengahnya. Lalu ini bagian tali pegangan dompetnya. Saya gunakan ring bulat ukuran sekitar 1 cm. Dan untuk tutorial tali ini bisa teman-teman cek di kolom deskripsi. Saya sudah sertakan link pembuatan tali seperti ini ya. Nah, ini akan saya jahit dengan menggunakan ke bagian badan dompet dengan benang yang kita potong agak panjang tadi. Jadi ujungnya kita masukkan jarum. Nah, seperti ini, dan langsung kita jahit saja. Kita posisikan ke bagian tengah dulu. Nah, langsung jahit ringnya seperti ini. Dan selanjutnya setelah itu, kalau sudah selesai gini, kita tinggal tempelkan bagian krimnya menggunakan lem tembak. Cukup dilem bagian pinggirnya. Nah, begini ya. Sedikit di tengah, kemudian tinggal tempelkan tepat di bagian tengah-tengah. Nah, kalau sudah selesai, tinggal tempelkan bagian buah cerinya. Untuk tutorial buah ceri ini teman-teman bisa cek di kolom deskripsi, saya sudah sertakan linknya. Ini ceri kecil, teman-teman boleh ganti kalau memang ingin buah yang lain ataupun ingin menempelkan bagian bunga. Nah, seperti ini ya. Nah, begini hasilnya, cukup cantik. Nah, nanti tinggal penyelesaian akhir, penjahitan bagian tali pegangan, dan kalau ingin bagian dalamnya di furing juga boleh. Nah, ini dia sudah selesai dompet kuenya. Ini yang kita buat tadi. Saya sudah jahitkan talinya. Dan ini sudah saya buat satu lagi. Yang satu ini yang oranye saya tidak lapis busa ya. Hasilnya tetap sama. Dan untuk ukurannya ini diameter adalah 9 cm dengan bagian lebar itu 3 cm ya. Nah, untuk teman-teman yang ingin membuatnya lebih lebar tinggal tambahkan saja lingkarannya. Nah, semoga pola saya kali ini mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.